Hai, Cuanamis di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya dunia saham ini nampaknya masih penuh dengan ketidakpastian ya. Terus gimana ya cara kita menghadapi ketidakpastian ini? Langsung saja kita ngobrol dengan salah satu praktisi saham. Ada Hendriko Gari di sini. Terima kasih Riko. Halo Rizka, Sudah hadir. udah diundang Di Cuanamis Liputan 6. ya. Riko, ini kan kita udah masuk bulan Juni ya. Mm-mm. Bagaimana kamu mendeskripsikan situasi market kita dari Januari sampai Juni dulu nih? Oh, Kata-katanya dong buat 6 bulan terakhir ini apa? Kayaknya kalau satu kata tuh mungkin rungkat ya. Waduh. Ya kita kan koreksinya juga hampir sama kayak COVID ya. Bahkan sempat lebih tinggi daripada COVID kan. Ya otomatis ya sebenarnya bisa dibilang kita crash ya marketnya tahun ini gitu. Jadi 6 bulan terakhir ini nampaknya memang menjadi ujian begitu ya? Iya, ujian buat para investor saham ya. Terus tapi kalau menurut kamu sendiri selama 6 bulan terakhir ini ya, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi situasi akhirnya dinamis banget gitu ya situasi market kita? Iya sebenarnya banyak sih ya. Mungkin yang pertama itu kan MSCI ya. Karena kita katanya mau di downgrade lah dari MSCI gitu. Itu jadi trigger pertamanya. Trigger keduanya itu sebenarnya karena oil gitu. Jadi oil itu naik karena US nyerang Iran. Akhirnya fiskal kita yang memang sudah mepet gitu ya. Itu jadi harus diperbesar lagi gitu. Jadi mungkin bahasa halusnya pemerintah kita ini kurang pinter untuk realokasi budget gitu kan. Akhirnya fiskal kita melebar. Mulai tuh ibarat main bola tuh dapat kartu kuning kan dari berbagai lembaga. S&P, Moody's gitu-gitu kan semua udah kasih kartu kuning nih. Fiskal lu lewat gitu. Nah ini yang akhirnya juga bikin investor tuh takut. Investor takut, jualan, otomatis semua tuh kena. Mau dari saham kek, kalau lihat yield obligasi juga naik. Rupiah juga mungkin yang paling dekat sama kita ya. Rupiah itu juga naik kan hampir 18.000 sampai. Ya in short sebenarnya 6 bulan itu kita bermain dengan sentimen ini aja sih. Gitu. Terus terakhir kan memang MSCI yang ngeluarin hasil reviewnya itu ya. Ya kita masih di emerging market. Cuman kayaknya lebih dibikin ngegantung nggak sih kalau Riko ngelihatnya gimana nih hasil review MSCI terakhir? Karena kan akhirnya diperpanjang kan ya sampai November. Ya diperpanjang sampai November. Sebenarnya masih inline sih ya dengan ekspektasi market. Market kita juga nggak expect akan terjadi let's say upgrade ke DM atau enggak juga kita tetap di IM dengan inclusion itu enggak. Emang ekspektasinya cuma sampai sini aja bahwa kita tetap di emerging market tapi kena freeze mungkin sampai November gitu kan. Cuman yang menjadi mungkin yang tidak disangka-sangka gitu ya sama investor adalah ternyata marketnya malah jebol gitu kan kemarin ketika MSCI-nya diumumin. Kalau menurutku sendiri sebenarnya aku sempat sharing juga di komunitasku tuh, aku bilang gini, aku tuh 50-50 sama kondisi market saat ini. Karena kalau kita ngomong MSCI itu tuh bukan berita yang bagus gitu. Kita tuh cuman dapat berita jelek, terus berita jeleknya itu di unwind gitu kan. Jadi neutral lagi gitu. Dan semua orang tuh udah expect itu. Kita nggak ada berita positifnya karena ya foreign yang tadinya udah keluar juga nggak masuk lagi gitu kan. Terus kita mau dapat foreign inclusion dari MSCI juga nggak mungkin sampai November gitu kan. Jadi aku melihatnya sebenarnya itu bukan berita yang bagus, cuman meng-unwind berita negatif menjadi lebih positif gitu. Bukan positif ya, cuman dari negatif lebih positif gitu doang sih. Yang tadi kamu bilang itu netral aja ya? Iya, netral aja betul. Nah jadi situasi sekarang menurut kamu 50-50 tuh kayak gimana sih? 50-50 tuh gini, kalau kita ngelihat market sekarang, itu sentimen negatifnya sudah mulai mereda, balik lagi yang tadi neutral, cuman gak ada berita positif juga gitu. Apa berita positifnya? Dari global, sampai 2 hari lalu at least, takut inflasi katanya, inflasi tinggi. Semalam baru US itu bilang, sekarang concern kita bukan inflasi tinggi lagi, karena oilnya udah turun, tapi adalah slow economic growth gitu. Which is itu jadi ketakutan lagi bahwa kalau gitu mau resesi dong gitu. Nah ini yang jadi di globalnya sendiri pun juga kalau dilihat marketnya lagi koreksi kan. Jadi kalau kita ngelihat sekarang memang nggak ada sentimen positif, nggak ada sentimen negatif. Tapi mungkin dalam beberapa bulan ke depan tuh bakal ada sentimen positif. Nggak mungkin nggak beberapa bulan lah ya.
2 atau 3 kuartal ke depan, which is kalau 3 kan tahun depan gitu. Apa menurut Rico yang bisa menjadi sentimen positif ke depannya? Oke, mungkin yang pertama menjadi perhatian aku tuh gini, Rizka. Oil itu kan udah turun ya. Sekarang kan kekhawatiran inflasi itu mereda. Kalau kita berhitung nih secara statistik gitu ya, kita ngomong inflation year on year, berarti kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita ngomong let's say bulan Maret atau April tahun depan, berarti kan dibandingkannya dengan April tahun ini gitu kan ya. Oilnya kan lagi tinggi tuh, itu kan inflasinya mulai merangkak naik. Ketika oilnya mulai turun, seharusnya inflasinya kan sudah rendah atau bahkan bisa deflasi kan di sana, di AS sana. Kalau seandainya itu terjadi, deflasi itu sesuatu yang paling tidak diinginkan dalam ekonomi gitu. Kalau itu terjadi dengan di-combine tadi ekonomiknya lagi lemah, harusnya kan terjadi quantitative easing atau penurunan suku bunga. Nah itu sebenarnya suku bunga, liquidity yang bakalan masuk ke market itu bisa menjadi sentimen positif lagi gitu. Cuman kita kan harus nunggu data nih, kapannya itu inflasinya menjadi rendah, itu kan kita nggak bisa tebak karena kan cuman the Fed yang punya data lengkapnya gitu kan di sana. Jadi rasa-rasanya sih seharusnya dari posisi ini kalau view saya itu lebih ke arah neutral, kita menunggu sentimen positif gitu. Kalau